Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama Ibu Alia Tursani. Hai Bu Alia. Hai semuanya. Kali ini Ibu akan mengajarkan tentang apa saja sih kebutuhan manusia itu. Nah, apakah kalian semua udah tahu apa saja kebutuhan manusia itu? Belum Tidak tahu Ibu. Sebelum kita mulai, apakah teman-teman semua udah siap untuk belajar? Siap. Oke. Sebelumnya, apakah teman-teman udah tahu apa itu kebutuhan? Kebutuhan itu keinginan kan Bu? Tepat sekali. Lebih tepatnya lagi, kebutuhan adalah keinginan atas barang dan jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Contohnya, ketika kita lapar, kita butuh apa? Makan. Ya, tepat sekali. Jadi kebutuhan itu adalah yang harus terpenuhi. Nah, kebutuhan yang akan kita bahas kali ini yaitu kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Dan kebutuhan itu ada 3 jenis. Yang pertama, kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, dan yang ketiga kebutuhan tersier. Yang pertama yaitu kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer ini harus terpenuhi agar kita bisa hidup dengan layak. Contohnya yang pertama ada sandal atau pakaian. Nah, bayangkan nih teman-teman, kalau kita nggak punya pakaian gimana? Iya kan? Nah, yang kedua, contoh kedua yaitu ada pangan. Nah, pangan ini adalah makanan. Bayangkan lagi, kalau kalian tidak bisa makan, apa yang kalian rasa? Lapar. Perutnya sakit, ntar gak bisa main. Iya. Nah, yang contoh ketiga ada papan atau rumah. Kalau kalian nggak punya rumah gimana? Kita kehujanan, kita kepanasan. Iya. Jadi kebutuhan primer ini harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, kita tidak akan bisa hidup dengan baik, layak. Oke, yang kedua ada kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan yang tidak mendesak dan dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Adapun contohnya yaitu seperti kursi, meja, tempat tidur, lemari, dan masih banyak lagi. Nah, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan terhadap barang mewah dan dapat dipenuhi ketika kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder sudah terpenuhi. Seperti contohnya perhiasan, liburan ke luar negeri, bahkan mobil mewah, dan masih banyak lagi. Jadi sekarang apakah teman-teman udah tahu apa saja kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya? Sudah. Coba sebutkan apa tadi? Ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Benar sekali. Wah, pintar banget. Aplaus buat kita semua. Selanjutnya kita akan beralih ke materi tentang skala prioritas. Nah, sebelum menentukan skala prioritas, kita harus tahu mana saja kebutuhan dan keinginan kita. Tadi udah dijelaskan apa itu kebutuhan. Nah, ada yang tahu? Saya Bu. Coba. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Wah, hebat banget ya. Nah, setelah mengetahui kebutuhan, nah selanjutnya apa itu keinginan? Nggak tahu Bu, apa tuh? Keinginan adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia tetapi tidak diperlukan untuk mempertahankan hidup. Seperti contohnya ada gadget, mainan, dan liburan. Setelah mengetahui apa kebutuhan dan keinginan, kita akan menentukan skala prioritas. Nah, apa sih skala prioritas itu?
Skala prioritas adalah daftar susunan kebutuhan manusia yang dimulai dari kebutuhan paling penting hingga kebutuhan yang dianggap tidak penting. Sekarang kita akan menentukan skala prioritas. Untuk pertama, kita harus mengetahui apa saja keinginan dan kebutuhan kita dan mengaitkannya dengan nilai guna barang tersebut. Contohnya nih, seorang siswa memiliki uang yang terbatas. Nah, dia harus membeli buku pelajaran dan menginginkan mainan baru. Nah, dilihat dari dua barang ini, tentunya nilai guna dari membeli buku pelajaran itu lebih penting daripada mainan baru. Untuk yang kedua, menentukan sifat kepentingan atau urgensi dari barang yang kita inginkan. Seperti contohnya tadi, yaitu buku pelajaran dan mainan. Nah, dari dua hal ini, buku pelajaran memiliki kepentingan yang mendesak dan harus dipenuhi daripada mainan. Yang ketiga, menentukan mana prioritas yang harus dipenuhi terlebih dahulu dari contoh yang telah kita sebutkan tadi, yaitu buku pelajaran dan mainan. Nah, buku pelajaran ini memiliki kepentingan yang mendesak daripada mainan. Jadi pembelian buku pelajaran ini harus dibeli terlebih dahulu, sedangkan pembelian mainan bisa ditunda pembeliannya. Sekarang kita sudah mempelajari apa saja kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingan atau intensitasnya. Nah, apa teman-teman semuanya udah paham? Sudah, Guru. Bagus! Jangan lupa untuk selalu menerapkan skala prioritas untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan kita ya. Baik, Guru. Oke, terima kasih teman-teman udah mengikuti pembelajaran kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu Arya.